Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Perkenankan, saya perwakilan dari IPNU IPPNU Ranting Sawo akan membawakan sebuah khitobah yang berjudul Peran Pelajar NU di Era Pembaharuan. Namun sebelum kita melanjut, mari kita bersama-sama memuja dan memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Sutradara alam semesta yang memberikan kita kesehatan, karunia yang banyak, rezeki yang berlimpah ganda. Tak lupa juga kedua kalinya salawat dan salam kita junjungkan kepada Habib tertinggi, anti korupsi, dari orang yang mulia, anti durhaka. Dialah pemimpin, bahkan penggembala berjiwa panglima, berhati suci. Dialah yang membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang, dari zamannya kurma ke zamannya pizza, dari zamannya unta ke zamannya Toyota. Siapa lagi kalau bukan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan sahabat dan keluarganya yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah, saya pernah mendengar sebuah kalam hikmah, Subhanul yaum rajulun khodan. Pemuda hari ini adalah pemimpin di hari esok. Siapakah pemuda itu? Pemuda itu adalah kita, para pelajar di dunia. Hadirin, banyak sekali pelajaran yang dapat kita kutip sebagai orang yang ahli dalam berpikir, berakal, berdemokrasi di dalam dunia kita. Kita sebagai pelajar NU yang minimal bisa mengetahui karakteristik dunia kita, harus selalu mengembangkan dunia kita walaupun di era pembaharuan yang begitu besar. PR kita menjadi orang yang baik dan benar itu juga sangat menopang diri kita agar menjadikan diri kita sebagai orang yang benar-benar murni, mengingat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita semua. Hadirin, banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dalam menjadi orang yang berperan keras dalam pelajar NU yang mengembang di era pembaharuan. Salah satunya terbukti dalam apa? Dalam Al-Quran yang berbunyi, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Janganlah engkau menyepelekan hal baik sekecil biji zarrah. Siapa tahu ridhonya Allah berada di dalamnya. Dan jangan pula engkau meremehkan hal buruk sekecil biji zarrah. Siapa tahu murka Allah berada di dalamnya. Selain itu banyak sekali dalam kandungan Al-Quran yang mengatakan sebagai pelajar yang baik, sebagai orang yang insan, sebagai orang yang berbudi luhur, kita harus mengerti satu hal, yaitu apa? Qul inna salati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya Allah yang menerima ibadahku, yang menentukan hidupku, yang menentukan matiku, dan semua itu hanya Allah yang mengetahuinya. Ingat, hidup kita tuh yang penting harus ihdinas siratal mustaqim, berpacu ke dalam jalan yang lurus. Sebagai pelajar yang baik, memang banyak sekali materi-materi yang harus kita kembangkan. Apalagi sebagai pelajar NU yang masa depannya adalah pembaharuan. Globalisasi dunianya adalah pembaharuan. Banyak yang harus kita perbaiki, bukan dari segi kebaikan, bukan dari segi akhlak, tapi juga dari segi akal dan hati kita. Jangan sampai kita melangkah menggunakan kaki kita, tapi tak menggunakan sedang. Lebih baik kita melangkah berpikir dahulu agar apa? Agar kaki kita melangkah menggunakan sedang dan melihat menggunakan mata, mendengar menggunakan telinga. Jangan sampai lisan kita memotong leher kita. Hadirin, camkan baik-baik, tinjau baik-baik. Banyak sekali masa-masa muda zaman sekarang yang melupakan banyak sekali argumen-argumen penting dalam agama kita. Dan banyak sekali pemuda-pemuda yang melupakan
potensi-potensi dan visi misi kehidupannya di dunia ini. Hadirin, ingatlah, ketika kita jatuh maka harus bersemangat untuk bisa naik. Dan ketika kita udah di atas, jangan pernah kita itu turun. Hadirin yang dirahmati Allah, kesimpulan dari semuanya ini adalah jadilah peran pelajar NU yang bisa mengatur pembaharuan di dunia ini. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalaulah pedang melukai tubuh masihlah ada harapan sembuh. Kalaulah lidah melukai hati, hendak kemana obat dicari. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.